Kosai termasuk kampung di wilayah distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Memiliki akses jalan darat menuju perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini. Mata pencarian masyarakatnya adalah kebun, nelayan, dan pedagang. Terdapat dua umat beragama Islam dan Kristen yang berdampingan dan memiliki keharmonisan yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai moderasi beragama yang baik di Indonesia. Nama saya David Doni Lom, umur 41 tahun. Jabatan saya di kampung ini sebagai Pendaki Besar Kampung Kosai. Suka dukanya di kampung ini ya, yang pertama itu kami di sini kan belum ada untuk mengakses internet, itu belum, jaringannya belum bagus sekali, tidak terlalu, masih menderita. Jaringan internet, air bersihnya juga belum, kita masih menggunakan air sumur dan air galon. Kalau yang untuk yang kita sudah senang itu lampunya sudah bagus, sudah kita nikmati, jalannya juga sudah bagus, sekolah-sekolahnya juga sudah ada di distrik sini, di distrik Muara Tami, sudah dekat dengan kampung, itu sudah kita senang. Nama saya Riri Nurhayati Sirloy dan saya sekolah di SMP Negeri Muara Tami. Salah satunya itu internet di sini itu sangat mudah dan kendaraan kalau mau ke kota itu jauh. Saya Hasna, umur 34 tahun, RT, saya ketua RT 05 Kampung Kosai. Suka duka jadi RT ya, kalau saya sih dibawa santai aja, yang penting jujur dan terbuka. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Nama saya Ibu Hadiah Aisyah SPD, umur saya 46 tahun. Dan dukanya dulu sudah berlalu waktu listrik belum ada. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah merasakan listrik. Adapun karena kami di perbatasan ini, kami terdiri dari beberapa suku. Mungkin kampus Kosai ini yang istilahnya Nusantara karena terdapat banyak suku. Ada Bugis, ada Ambon, ada Buton, Jawa, dan masih banyak lagi suku yang lain. Jadi kami di sini sangat berbaur di perbatasan yang Indonesia paling ujung ini, dan mungkin jarak dari kampung ke perbatasan ya sekitar 15 menit. Itu. Nama saya Henry Rumbino, di sini jabatan sebagai Kasubag Program Keuangan dan Pelaporan. Kalau masalah kita pegawai yang kerja di daerah perbatasan, memang banyak sekali suka duka yang kita alami. Misalnya mungkin pertama di sini situasi kondisi keamanan kadang aman, kadang juga kondisinya kurang aman karena kita ada di daerah perbatasan, sehingga bisa saja ada waktu-waktu di mana ada gangguan, entah itu dari daerah perbatasan juga, tapi untuk masyarakatnya di distrik Muara Tami cukup baik. Hubungan antara kita dengan daerah
masyarakat di daerah perbatasan. Ya, kita selalu kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat pada umumnya. Suwito, pangkat saya Sersan Mayor. Saya di sini sebagai anggota Babinsa. Koramil saya di sini atau Koramil 22 Muratami ini merupakan lintasan daripada beliau-beliau seperti atasan-atasan kami yang ingin melaksanakan mungkin pariwisata di perbatasan, sehingga kami tidak mengenal namanya hari libur. Jadi suatu saat walaupun hari Sabtu atau hari Minggu, kami yang tidak terlibat di dalam dinas dalam atau tugas khusus lainnya, kami selalu standby di Koramil ini untuk mengantisipasi beliau-beliau ini apabila beliau singgah ke Koramil kami. Kenalkan, nama saya Yohana Medelu, saya umurnya 26 tahun, saya perawat di Puskesmas Kow. Menurut saya hambatan selama bertugas di Puskesmas Kow itu ada beberapa hambatan. Yang pertama itu transportasi. Jadi kami di sini belum tersedia alat transportasi, jadi belum ada taksi atau ojek di sekitar Puskesmas. Kemudian yang kedua itu tempat kerja kami yang masih jauh dari rumah. Jadi kami harus misalnya masuk jam 8, itu kami harus jalan dari rumah itu jam 7. Itu pun kami harus pakai kendaraan pribadi. Kemudian yang ketiga itu dari segi bahasa masyarakat, karena kadang kami harus menyesuaikan dengan bahasanya masyarakat yang beberapanya itu masih pakai bahasa daerah. Jadi kami harus ada yang menerjemahkan begitu kalau mereka datang berobat. Perkenalkan, nama saya Joni Ponglangan, asal dari Sulawesi Selatan. Umur saya sekarang 38 tahun. Posisi saya di sekolah ini sebagai wakil kepala sekolah di bagian bidang sarana prasarana. Kami di sini, untuk saya dalam perjalanan yang cukup jauh dari kota menuju ke daerah perbatasan, perjalanan walaupun juga mencapai hampir 1 jam, tetapi itu tidak menjadi halangan buat saya untuk datang ke sekolah. Walaupun itu agak berat untuk saya untuk sampai ke sekolah, tetapi itu yang membuat saya untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas. Harapan kami dari Majelis Taklim Asyifa, khususnya kepada Kemenak, agar supaya memperhatikan bimbingan keagamaan kami di sini yang di perbatasan paling ujung, karena di mana kami juga terdapat banyak mu'alaf. Harapan menjadi RT 05 khususnya masyarakat RT 05 hidupnya bisa lebih mapan, tentram, damai, dan juga tetap mempunyai hidup lingkungan yang bersih. Harapan saya itu bisa ditingkatkan jaringan di Kampung Skosae, itu distrik Muratami. Masyarakat umum atau pemerintah, Pak? Ya, harapan saya kepada pemerintah, khususnya kami yang ada di wilayah perbatasan Sukomargo di pinggir kota Jayapura, itu diperhatikan. Yang pertama di bidang sarana prasarana gedung kami yang sekarang ini lagi sedang perlu dibenahi karena plafon sudah rusak. Ya, harapan saya khususnya untuk Puskesmas Kow, semoga kedepannya Puskesmas ini dapat lebih besar lagi gedungnya, kemudian fasilitasnya lebih bisa dilengkapi supaya kami juga bisa lebih gampang dalam melayani masyarakat. Kemudian kalau dari segi masyarakat, mungkin harapan kami masyarakat bisa lebih menyadari tentang pentingnya kesehatan, jadi mereka nggak nanti sakit baru datang berobat, tapi mereka bisa. Harapan saya untuk ke depan, untuk kampung ini, pemerintah bisa melihat apa yang masyarakat rasakan. Selama ini pemerintah bisa, yang pertama itu jaringan internet sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama untuk pelajar
dan juga untuk mahasiswa. Harapannya itu. Terus yang kedua itu ya, harapan yang kedua itu mungkin pemerintah bisa membantu kami untuk bagaimana kita juga bisa dapat akses air bersih. Itu kan mempengaruhi kalau kita sini konsumsi air sumur kurang enak. Ada kadar apa itu di dalam saat kapur. Itu harapan supaya mungkin pemerintah bisa melihat itu lebih awal, itu yang kita prioritaskan di kampung ini. Kita di distrik Muara Tami yang bagian dari kota, harapan kita ke depannya di bidang pendidikan, kesehatan di distrik Muara Tami itu terus ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus dari kota, karena kita termasuk salah satu distrik yang paling jauh dari kota Jayapura. Oleh sebab itu di bidang pendidikan maupun kesehatan itu kami berharap itu menjadi prioritas utama untuk perhatian kota, supaya masyarakat kita di sini juga dilayani dengan baik. Pendidikannya juga, anak-anak kita sarana prasarana yang selama ini ada, kalau bisa kedepannya ditingkatkan lagi, kalau bisa disamakan dengan di kota Jayapura, entah itu sarana prasarana, guru-guru, tim medis, semua itu harus menjadi perhatian dari kota, supaya kualitas di kota itu dibawa ke kampung sini atau ke daerah distrik Muara Tami juga kualitasnya harus disamakan. Jangan karena kami di daerah yang jauh terus kalau misalnya tidak menjadi perhatian, nanti kualitasnya akan beda dibanding dengan yang di kota. Dan itu yang menjadi harapan kami untuk kedepannya menjadi perhatian dari kota, pemerintah secara khusus di kota Jayapura.